Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Tadi sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi terproduksinya geoculture atau sistem kebudayaan kita di dalam masyarakat Indonesia, yang tentu itu juga penopang dasarnya sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pemetaan geografis di Indonesia dengan seluruh kekayaan materialnya atau kekayaan fisiknya. Nah, kalau geoculture sebagai warisan masyarakat Indonesia terdahulu hingga sampai kita sekarang ini, tadi kita sudah bahas satu persatu bahwa kita memiliki sistem intelektual atau pola berpikir filosofis, budayanya transendental. Segala sesuatu pemaknaan dalam kehidupan kita diarahkan atau terpaut dengan konteks hal-hal yang bersifat rohaniah, hal-hal yang punya orientasi pada upaya-upaya pembersihan batin, pengakuan absolut terhadap kekuatan supranatural, yaitu keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Lewat apa? Lewat pemahamannya membudayakan selalu berelasi dengan alam, ya, karena ya semacam perilaku kosmologis, budaya kosmologis, ya. Kita tahu kosmologi adalah ilmu tentang alam. Nah, kita gerak perilaku kita punya relasi dengan alam, bahkan mengenal mitos itu dulunya juga bertolak dari pemahaman-pemahaman terhadap hal-hal yang dimensi lain secara material, ya. Kalau sekarang kita ini ada di dunia material, tapi leluhur kita suka mengakses relasi atau hubungan yang baik dengan dimensi di luar yang material, ya. Dan puncaknya pada dunia spiritual, dunia transenden, dunia keimanan, dunia pengakuan yang absolut terhadap kepesertaan ilahiyah pada kehidupan, ya. Nah, sistem komunikasi kita, ya, lewat simbol, tidak frontal. Segala suatu pemaknaan dikemas di dalam bahasa yang terbungkus, ya, seolah-olah tersembunyi. Maka ada elan atau kebudayaan karakter kita, eufemisme, menghaluskan segala sesuatu ekspresi verbal, sehingga ada semacam tata kelola berkomunikasi, berbahasa, ada hierarki di sana. Ini kemarin-kemarin tampaknya juga, kalau nggak salah ingat, juga sudah saya singgung, ya, tentang eufemisme, bagaimana kita menyembuhkan ekspresi yang verbal dikemas di dalam ekspresi yang lebih halus, lebih mengakses pada dampak yang selaras, ya, sehingga tadi dalam rangka menghindari konflik. Nah, sistem sosial kita, sistem sosial yang saling mengenal akrab, jiwa rasa saling memiliki, saling menyayangi, saling memberikan suatu dukungan, support, saling memahami, saling mengerti. Maka kalau dalam bahasa Jawa ada dugoroso, ya, artinya mengelola masing-masing perasaan di dalam interaksi kita secara komunal, ya kan, secara kolektif. Nah, itu disebut budaya gotong royong, atau juga ada istilah dalam bahasa Jawa patembayan, temboyo. Temboyo itu kurang lebih memberikan suatu kekuatan masing-masing pihak. Jadi saling memperkuat, yang lemah diperkuat, yang lemah mendukung yang kuat, supaya punya
kesempatan, kelonggaran dan empati untuk saling gotong royong membangun sesuatu demi tujuan bersama. Nah, itu sistem sinergi dari sosial masyarakat kita, sistem interaksi kita menjalin saling kebermanfaatan, menjalin kerjasama, ya, sinergi, ya, itu dengan budaya gotong royong, patembayan. Ada istilah atau yang jamak di pergaulan, misalnya ada semacam seloroh, ya termasuk folklore, ya, seloroh misalkan mati siji mati kabeh, barji barbeh, bubar siji bubar kabeh, misalkan mukti siji mukti kabeh, tiji tibeh mati siji mati kabeh. Tiji tibeh juga diartikan mukti satu, mukti semua. Mukti itu mulia, berjaya, berkemakmuran bersama. Satu makmur, satunya juga harus makmur, semua harus makmur, gitu. Tidak ada yang sepihak makmur, yang enggak, yang pihak lain enggak. Itu sebenarnya karakter bangsa kita seperti itu. Maka kita punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa tadi, transendental, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusia punya berketuhanan, tentu menghargai manusia, sesama manusia, karena sesama manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi yang memiliki adalah Tuhan. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, harus proporsional, ya. Jangan menggunakan dalih kemanusiaan tapi Anda tidak proporsional, ya. Kemudian ada Persatuan Indonesia, ya, tadi gotong royong itu juga refleksi dari persatuan, bentuk atau bukti daripada persatuan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, karena berkelompok supaya efektif ada perwakilan, maka ada hierarki, ya kan, ada yang menata, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum dan sebagainya. Nah, itu maka jiwa kita itu, Pancasila itu jelas merumuskan, merefleksikan karakter bangsa Indonesia yang tadi saya sebutkan. Kemudian kelima, keadilan sosial, supaya adil. Adil itu tidak harus sama, yang satu dapat Rp1, yang dua harus Rp2, ya tergantung proporsinya, ya. Tidak semua orang bisa menghabiskan satu piring nasi. Mungkin yang udah agak sepuh, ya, porsinya dikurangi. Nah, itu namanya adil, ya. Adil tidak harus sama, tetapi esensi nilainya harus sama. Merasa berkeadilan itu harus sama, ya. Nah, ketika nilai-nilai tadi, transendental, kemudian simbolisme, eufemisme, komunikasinya, lalu kemudian sifat kemasyarakatannya, karakter kemasyarakatannya gotong royong atau patembayan. Nah, kita juga punya sistem perlambangan, sistem ungkapan, sistem ekspresi, ya. Dengan apa? Dengan tulisan, aksara, ya. Kita juga punya ungkapan yang sifatnya lisan. Ada sastra lisan, ada folklore. Contohnya dongeng rakyat, tembang, puisi, gurindam, ya, soneta kalau di Sumatera, ya. Ada seloka dan seterusnya. Nah, kita punya aset seperti itu. Lalu dari aspek rupa, ya, kita punya ekspresi kita dengan rupa, ya, deskripsi tentang hal-hal makna yang dijumpai waktu masa dulu bisa dideskripsikan lewat rupa dengan tulisan dalam prasasti, daun lontar kalau tadi sastra, ya, tulis, ya. Tapi dalam bentuk simbol, rupa, ya, gambar, itu dengan adanya candi-candi, ya, ada relief, ada artefak, ya,
ada ya artefak-artefak dalam dinamika arkeologi kita, peninggalan zaman dulu ya banyak. Nah, bahkan wayang beber ya, pertama kan wayang itu di candi, kemudian diangkat ke wayang beber, kemudian oleh Wali Songo utamanya Sunan Kalijogo dan koleganya dengan sesepuhnya menciptakan wayang kulit Purwa, dan seterusnya. Di Bojonegoro, Tuban, Blora ada wayang klitik ya dari kayu, wayang klitik, karena ergonominya berdasarkan situasi lingkungan. Mereka kan masyarakat yang punya hutan lebat, hutan yang luas dengan hasil perkaryaan yang sangat tinggi. Sementara kalau kerbau itu untuk membajak sawah, sapi dan peternakan itu untuk membajak sawah dan kebutuhan protein dan sebagainya. Kalau disembelih terus repot. Karena apa? Imbangannya punya hutan lebat, maka wayangnya tidak kulit. Ya ada wayang kulit, tetapi mereka memanfaatkan potensi daerahnya, ternyata banyak kayu, dibuatlah wayang klitik. Nah, itu asumsi ergonominya seperti itu. Ergonomi itu suatu tindakan yang mempertimbangkan potensi apa di dalam wilayah suatu masyarakat. Nah, itu salah satu bentuk ekspresi kita, warisan budaya yang terkait dengan ekspresi. Ada sastra lisan, ada sastra tulis tadi, ada hal sifatnya seni rupa ya, estetika rupa. Nah, ini nyambung kan dengan dunia Anda desain komunikasi visual. Nah, potensi nilai kebudayaan, nilai kekayaan masyarakat Indonesia, warisan nenek moyang kita yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan kepada masyarakat Indonesia. Kalau nilai-nilai itu, warisan-warisan itu kita selalu revitalisasi, kita jaga kehidupannya, kita suburkan kehidupannya, baik yang material maupun yang substansi material maupun substansi abstraksinya, idenya, gagasannya, filosofinya ya. Itu kita tetap reaktualisasikan, kita hangatkan terus-menerus, kita angkat ke permukaan terus-menerus, kita revitalisasi, kita perdayakan ulang, kita perkuat lagi. Itu menjadi suatu peluang pertahanan nasional, peluang kita mempunyai karakter yang kuat, punya identitas bangsa dan negara yang kokoh, yang disegani oleh masyarakat luar. Tidak hanya nanti masyarakat luar malah memanfaatkan. Kalau kita tidak mempertahankan itu tadi, seolah-olah kita menjadi kembali pada masyarakat jahiliyah, masyarakat yang dungu, masyarakat yang bodoh, sehingga bisa mudah dipermainkan, mudah dieksploitasi dan diakali ya. Diakali itu ya tadi, dieksploitasi, ditipu dan sebagainya, sehingga kekayaan kita yang melimpah hanya dikeruk oleh bangsa lain. Itu terjadi di masa kolonial kan, di Kaltersveisel ya, kebudayaan tanam paksa oleh Belanda ya kepada masyarakat pribumi. Nah, jangan sampai itu terjadi di masa sekarang ini dalam bentuk yang lain. Mungkin tidak tanam paksa, tapi kita dieksploitasi, kekayaan kita dikeruk, pulau-pulau kita tiba-tiba berpindah tangan, berpindah nama, berpindah pemilik. Nah, padahal pulau itu punya potensi misalkan. Nah, itulah warisan yang harus kita jaga, termasuk di dalam warisan itu tadi sekali lagi subur di era agraris, subur di masyarakat agraris. Masyarakat agraris yang tadi saya katakan selalu punya relasi dengan alam, selalu punya relasi dengan persoalan-persoalan ilahiyah, persoalan-persoalan imanen, persoalan-persoalan yang mengakui secara absolut bahwa kita ini diatur, kita ini diberi limpahan untuk menjadi wakil sang pencipta, untuk mengelola negara ini, mengelola aset-aset ini untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran, ya kan, untuk hal yang sifatnya kearifan dan sebagainya. Maka ketika nilai-nilai itu bisa kita revitalisasi, kita reaktualisasi, maka itulah kita memanfaatkan dengan istilah yang sudah populer, yang Anda sudah sering dengar, yaitu istilah
local wisdom atau kearifan lokal, dan itu dipunyai oleh kebudayaan. Dan kebudayaan Indonesia itu adalah kebudayaan agrikultur atau kebudayaan agraris, bertani, bercocok tanam. Memang ada ungkapan nenek moyang kita pelaut karena kita dikelilingi oleh lautan. Tetapi nenek kita petani juga ya, petani juga. Ada memang satu noda dalam perjalanan sejarah Indonesia, misalkan adanya tindakan yang masif dari Partai Komunis Indonesia yang merekrut para petani, yang menghasut para petani untuk berjuang demi ideologi politiknya dengan mempersenjatai petani dan sebagainya. Tapi ini lain. Memang kita memang rakyat petani. Petani itu bukan untuk berperang, untuk berpolitik. Petani itu yang jadi core-nya adalah bagaimana tanah tetap subur, alam tetap melindunginya, tetap memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan, dan hasilnya memakmurkan mereka. Tidak ada hal-hal yang sifatnya punya tendensi-tendensi yang di luar hal itu gitu. Jadi, sementara bukti sejarah pertanian kita memberikan banyak kekayaan, baik kekayaan materi secara ekonomi, juga kebudayaan. Dari kebudayaan kita bisa menghasilkan ekonomi kreatif dan seterusnya kan. Ya, kita bisa mengembangkan destinasi wisata dan seterusnya. Nah, itu dari budaya pertanian, itu budaya yang agung, budaya yang adiluhung, yang mengedepan nilai-nilai rohani dan kemanusiaan. Nah, sayang dengan kemajuan zaman, nilai-nilai itu kan lama-lama terkikis kalau kita tidak segera mengantisipasi. Nah, itu core-nya. Nah, faktor-faktor yang menjadi suatu pertimbangan di dalam mengapa pertanian menjadi tetap penting sampai kapanpun, ya kan? Karena geografis kita memang tropis ya, untuk bertani itu dengan varian spesies itu tidak sulit gitu. Bahkan tanaman yang di luar di luar sifat iklim kita, cuaca kita, geofisika kita, di sini masih bisa tumbuh kok ya, dari bisa ya, dengan pengelolaan dan ini. Karena orang sini itu telaten, bertanam itu mereka selalu dengan, ya Anda boleh percaya atau tidak, mungkin itu mitos, berdialog dengan padinya, berdialog dengan tanamannya, berdialog dengan tanahnya, berdialog dengan airnya. Mereka bicara dengan caranya masing-masing ya, masyarakat. Makanya ada ekspresi larung, ekspresi ya, kalau di dalam keagamaan mungkin dalam kutip masalah. Tapi sebenarnya kalau di zaman wali itu memang itu legitimasi bahwa kita harus berrelasi dengan alam, dengan semesta, dengan semua unsur makhluk Tuhan dalam rangka apa? Bersyukur, menyadari bahwa itu ciptaan Tuhan semua yang dilimpahkan kepada kita supaya kita tetap diberi rahmat. Ketika bersyukur, nikmatnya kan bertambah. Prinsip ideologisnya seperti itu, landasan idealnya seperti itu, bukan penyimpangan spiritual, bukan. Dengan ya, kita kan masyarakat simbolis ya, membawa menu-menu hidangan dibentuk tumpeng ya, itu kan ada maknanya semua. Kalau bayi lahir diberikan upacara adat tedak siti ya, menginjak lemah ya, lemahnya juga dari bahan makanan ya, lagu-lagu, tembang-tembang, puisi, syair di dalam pewayangan, itu idiomatiknya banyak menggunakan pertanian ya, banyak menggunakan idiom-idiom yang terkait dengan dunia agraris ya, itu sehingga agraris itu sebenarnya punya prospek, punya fortunable, keuntungan, punya sumbangsih secara material yaitu ekonomi maupun
dalam kesuburan jiwa kita, karakter kita, karena kita mengakses dengan pertanian itu, kita itu senang yang selaras. Bertani itu menyelaraskan keadaan alam supaya alam itu bersahabat dan supaya dijaga alam itu oleh Tuhan untuk selalu menyuburkan hasilnya gitu loh. Bisa dipetik apa-apa yang ada di alam ini secara produktif. Nah, karena apa? Keunggulan kita, keberuntungan kita, nilai fortunable kita adalah kita itu punya geografis yang ekosistemnya ideal, ya. Ada hutan sehingga sirkulasi oksigen terjamin. Ya, jadi kita itu punya lingkungan yang bagus, lingkungan alam semesta yang bagus, good environmental. Ya. Karena kita pada suasana iklim yang tropik, ya, dan instrumen itu bekerja kayak mesin dulu. Satu mendorong yang lain, menggerakkan yang lain. Hilang satu sekrup, kendor, mesin tidak berjalan, kehidupan pun tidak berjalan dengan baik. Jadi kenapa saya katakan atau istilahkan tropik instrumental? Karena alam kita itu punya komposisi ekosistem sebagai infrastruktur alamiah. Misalnya kalau ada gunung pasti ada sungai, kemudian ada telaga atau danau misalnya, kemudian ada sawah. Ya, kalau sawah nggak ada sungai repot. Ya, gunung juga ada fungsinya, selain supaya keseimbangan udara misalkan, juga menghasilkan sulfur, menghasilkan mineral, di mana dia akan menyuburkan tanah, sehingga ketika tanah di lereng gunung, di kaki gunung, pasti tanah yang mudah ditanami. Itu keunggulannya Indonesia, ya. Nah, sehingga karena alamnya itu terorganisasi seperti desain yang mempertimbangkan proporsi, menghentikan irama, menghentikan balance, ya, seperti desain lah, estetika, kaidah itu alam Indonesia itu seperti itu, seperti desain Anda yang buat, ritme ada, value emphasis ada, ya, penekanan, ya, ada balancing, ada proporsi, ya, itu ada di Indonesia. Dan itu menjadi sesuatu keindahan. Makanya alam Indonesia sangat indah. Kalau kita bicara seni rupa, keindahan alam itulah yang menghasilkan sejarah seni rupa yang namanya India Molek, ya kan? Yang dipelopori oleh Raden Saleh, kemudian Basuki Soprojo, sampai putranya yaitu Basuki Abdullah dan kakaknya, dan juga banyak pelukis-pelukis Indonesia. Dan itu juga menginspirasi pemerintah Hindia Belanda, oleh kaum Belanda, untuk mengundang warganya, warga-warga Eropa, bahkan tidak hanya dari Belanda, dari Eropa lain, ya, Inggris, Prancis. Bone itu kan orang Prancis yang tinggal di Bali, yang kemudian dihadiahi tanah oleh Raja Kelungkung, sehingga dia punya studio, punya suatu sentra kesenian, dan ya, akhirnya menjadi orang Bali dan terkenal, ya. Yang terakhir adalah orang Eropa itu Mario Blanco, dan sekarang ada Ari Smith yang dari Australia. Nah, kembali pada India, banyak orang Eropa yang didatangkan di Indonesia, water space, ya, yang sengaja menangkap objek-objek di landscape pemandangan Indonesia yang sangat elok. Mereka pergi ke Muara Siano, ke Jogja atau sekitarnya, ke Kalibawang dan sebagainya, ke Merapi, ke Bali dan sebagainya, untuk melukis, ya. Maka disebutlah era itu era India Molek, yang orang Indonesia diantaranya yang paling terkenal adalah Basuki Abdullah, ya, dan mendapatkan suatu kantor dialektik, ya, oleh Sujoyono, sehingga ada oleh kaum perupa dalam Pesagi, ya, India Molek, kemudian dikantor menjadi seni rupa perjuangan, seni rupa agresi, karena dengan seni rupa
menolak dominasi barat, dominasi koloni ya dalam beberapa aspek. Nah itu agak saya tarik ke luar dulu. Nah, artinya kita dari geografis alamnya itu sangat luar biasa, yang saya sebut tropik instrumental atau natural infrastruktur. Alamnya sudah menyediakan untuk membangun satu sistem atau ekosistem pertanian, agraris dan sebagainya. Ada gunung berarti tanahnya pasti subur. Apalagi kalau setelah meletus, rakyatnya diungsikan, warga setelah meletus suburnya minta ampun, lebih subur dari biasanya, ya. Karena ada unsur-unsur mineral dalam gunung, juga sebagai keseimbangan sirkulasi udara. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas gunung itu sebagai tonggak-tonggak keseimbangan. Coba kalau nggak ada gunung, kita bisa masuk angin terus kali ya. Ya kita kalau berjalan bisa sempoyongan. Ya itu asumsi logika fisika yang sangat sederhana. Nah, karena situasi alam yang menyediakan infrastruktur untuk bercocok tanam, untuk mengembangkan budaya agrokultur, ya, agraris, maka jadi masyarakat itu selalu bercermin pada alam, belajar dengan alam, berrelasi dengan alam. Maka dia mengentingkan nilai-nilai yang harmoni, karena alam sendiri sudah mengajarkan tentang harmoni, ya kan? Sehingga dinamika masyarakat, berlangsungnya kemasyarakatan kita dalam struktur atau kita sebut teknokrasi, ya, bangunan dinamika masyarakat namanya teknokrasi, ya, saudara-saudara. Teknokrasi memiliki teknokratis yang sejuk. Kita itu berada dalam kehidupan membangun sistem masyarakat itu dengan kesejukan, ya istilahnya teknokrasinya sejuk. Nah, kemudian kita punya integritas kepribadian yang universal. Di Jawa, Sumatera itu esensi harmonisnya, esensi mengagungkan nilai-nilai tinggi moral, ya, moral pada alam, moral pada sesama, apalagi moral pada Tuhan. Ketika moral pada Tuhan bisa dicerminkan, bisa dipraktekkan, maka moral pada praktek horizontalnya pada sesama makhluk, manusia, hewan, dan juga alam juga dijaga gitu loh. Dengan sistem ekspresi yang sangat luar biasa. Mereka membangun teknologi pertanian yang sangat tradisional, ya kan? Bagaimana pengairan diatur, ya. Kalau orang Bali teknologi bagaimana, misalkan Bali itu juga sering terguncang oleh gempa, misalkan dia kemudian menggunakan arsitektur yang iketan, ya. Jadi antara tiang satu dengan tiang vertikal maupun horizontal itu tidak memakai paku baja, tetapi dengan iketan. Kalau Jawa dengan paku yang dari pohon kelapa, gelugu atau jati, ya. Itu sistem teknologi masyarakat agraris. Bagaimana mereka mempelajari alam dan apa yang kita bisa budidayakan agar punya adaptasi, punya persesuaian dengan alam. Nah, itulah masyarakat kita yang tadi salah satu bentuknya yang bisa mereka pelajari dan mempraktekkan gotong royong. Nah, masyarakat agraris yang masih kental menjunjung nilai-nilai kultural tadi ada di Banten, ya, kaum Baduy, ya kan, terutama Baduy dalam. Nah, kalau Baduy luar sekarang ini sudah mengenal HP, mengenal jualan dan sebagainya. Kalau Baduy dalam masih sangat protektif terhadap hadirnya kebudayaan luar, ya. Jadi berkomunikasi secara alamiah, berrelasi secara kosmologis dengan alam, alamiah itu ya naik turun, wajar bergerak misalkan sesama, tidak direkayasa macam-macam, tidak pakai manipulasi dan sebagainya, ya, kalau sama manusia.
juga kepada alam. Mereka mempraktikkan pemikiran kosmologi, pemikiran tentang alam itu sangat hati-hati dan mempelajari dengan hikmat, sehingga alam dijaga betul, sehingga alam karena dijaga maka berkah Tuhan akan lebih menjanjikan. Nah, itulah menjadi satu keberuntungan warisan yang kita terima dari nenek moyang kita. Secara genealogi itu asal usul genea itu dari gen ya, dari kelahirannya, dari asal mulanya. Kita itu tadi yang saya sebut, karena kita punya geografi tanah dan air, maka masyarakat Indonesia itu punya jiwa maritim, punya keterampilan dan jiwa ya. Jiwa itu lebih pada integritas, karakter, kelautan, pemberani ya, berjuang keras dan sebagainya, tahan banting, itu ada pada kita. Lalu sabar, tekun itu pada bentukan oleh masyarakat agraris ya. Indah, estetik ya, karena tadi belajar dari komposisi alam yang selalu artistik ya, estetik, punya kaidah-kaidah keindahan yang natural yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, maka kita punya watak maritim, berani dan sebagainya, etos kerjanya tangguh ya, tidak gampang putus asa. Kemudian agraris, masyarakat yang jiwanya halus, penuh gotong royong ya, karena bertani, sabar, tekun. Nah, itu masyarakat Indonesia mestinya loh ya. Kemudian estetik, selalu mencintai, memaknai kehidupan ini, simbol-simbol kehidupan ini dengan indah. Maka dia punya produk-produk estetika yang tadi saya sebut, ada sastra lisan, sastra tulis, ada seni rupa, tari dan seterusnya, untuk mengekspresikan diri, mentransendentalkan dirinya di tengah kelelahan bekerja keras. Maka harus ada semacam katarsis ya, pemuaraan dengan apa? Dengan ekspresi seni budaya. Maka orang itu karena punya watak estetik ya, dia kreatif menciptakan karya-karya seni ya, dengan berbagai cabangnya. Nah, sekarang kenapa agraris itu penting ya? Saya ajak Anda untuk mereaktualisasi dan syukur bisa merevitalisasi dunia atau budaya agraris ya di Indonesia. Karena agraris di Indonesia itu semacam spirit nation, jiwa nasional, soul of nation, jiwa bangsa kita yang tadi sudah juga saya jelaskan. Coba bayangkan, betapa tidak menjadi soul of nation, karena kelebihannya luar biasa kan. Maka dia menjadi soul of nation. Karena apa? Bertani itu, kalau dalam diskusi saya dengan kawan saya yang juga pernah bersama saya juga menjadi katakanlah terlibat di dalam pertanian, meskipun saya tidak punya investasi, saya hanya terlibat secara teknis, mendukung, support dan sebagainya ya. Itu bercocok tanam itu investasi yang langsung punya BEP. Jadi keuntungannya, BEP-nya, break even point-nya itu langsung terlunasi. Bayangkan, satu butir padi ditanam di tanah akan menjadi berapa padi? Satu butir. Kalau satu rumpun padi itu, coba Anda hitung, akan mungkin lebih dari 40 butir kan? Bisa lebih 50 butir, bahkan mungkin 100 butir. Itu satu tanam. Padahal 1 hektar berapa padi yang Anda tanam? Ya, itulah maksudnya satu investasi yang langsung BEP, break even point. Ya. Artinya keberuntungannya jelas nyata gitu ya. Dan ketika ada pertanian, maka kebutuhan pertahanan pangan tercukupi. Coba kalau kita tidak punya budaya agraris, apa-apa impor
ya kan, makan aja impor, kentang impor, terigu impor. Sementara kita punya lahan luas sekali dan subur, ya kan. Meskipun demikian, kemajuan zaman, ada dekadensi, ada distorsi di dalam pengelolaan pertanian. Malah kita banyak impor dari petani-petani di luar negeri. Tidak tahu itu maksudnya apa, yaitu ya tergantung kebijakan politik ya, political will. Apakah ini memang atau kekeliruan atau policy yang tidak tahu apa core-nya, tapi itulah kenyataannya, sehingga petani kita tidak maju. Orang kita kalau nggak punya sumber produksi pangan gimana? Wong punya sumber produksi pangan yang kaya raya aja, ada kasus apa itu yang kurang gizi dulu, statin, ya kan? Maaf istilahnya saya kadang lupa. Saya itu kalau menghafalkan istilah kurang memori saya sudah lemah. Ya gejala kurang gizi, busung lapar dan sebagainya sejak saya SMA mahasiswa itu sudah terjadi dan sekarang pun masih terjadi ya, karena kurangnya vitamin, kurangnya gizi, bahkan overload memakan makanan-makanan yang tidak berkualitas secara nutrisi dan higienis secara vitamin. Maka bayi-bayi lahir dengan kepala besar, dengan fisik yang kurang ideal, kecerdasan yang kadang-kadang di luar konstelasi atau konstruksi yang normal, ya kan? Ada yang seperti itu, ada yang terlalu terbelakang secara mental, menghindari. Semoga ya itu karena apa? Pangan kita tidak kebijakan tentang pangan ternyata masih punya PR besar, punya masalah besar. Sementara kita tadi punya ruang untuk memproduksi pertanian, punya ruang untuk mengembangkan budaya agraris dengan nilai-nilai luhurnya, tidak hanya nilai teknis, tidak nilai ekonominya, tetapi nilai pada kesejahteraan mental, integritas pribadi kita itu sangat menjanjikan. Ya, tetapi yaitu pangan aja kita masih bermasalah, kita masih banyak impor, harga pupuk tinggi. Nah, si kesadaran mental masyarakat modern ini sudah tidak punya ketertarikan dan pertanian, karena barangkali secara ekonomi tidak terlalu menjanjikan, terlalu lama kalau nggak sabar tadi. Makanya orang dulu sudah memprediksi kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia nanti nggak sabar, maka diingatkan, jadi sabar tur ora kesusu, sawai jembar-jembar, parini lemu-lemu, ya kan? Itu sudah ada sinyal, tetapi ya masih kalah dengan terpaan-terpaan dari hegemoni kapitalis misalnya ya sebagai mahasiswa Anda harus terbiasa dengan dialektika seperti itu, melihat kenyataan-kenyataan informasi, jadi jangan lugu. Jadi mahasiswa harus terbuka dengan segala pemahaman sehingga nanti tahu akan bersikap seperti apa, tidak hanya datang kuliah dan pergi dan normatif. Anda bukan, ya kalau kuliah kan tidak harusnya ya harus berubah yang dari dulu jadi pinter, jadi cerdas, punya nalar sehat dan memahami masalah dengan kompleksitasnya. Ketika memahami kompleksitas dituntut apa? Menelusuri masalah dengan terbuka, enggak usah ditutup-tutupi, toh ini dalam rangka kajian, ya kan? Anda terasah pola pikir Anda untuk memahami sesuatu, termasuk persoalan pertanian, ya kan? Jadi bukan sesuatu yang tabu ketika kita mengomongkan misalkan ada anomali dalam mekanisme sistem pertanian, ada penyimpangan, tidak tahu penyimpangan di mana, ya kita jadikan bahan riset misalnya. Ya tadi kenyataannya kita masih impor pangan, pupuk mahal juga, itu pun karena impor, ya kan? Padi kita menjadi lebih mahal sehingga petani juga terpuruk, harga pupuk mahal, harga padinya murah, ya kan? Atau mahal tapi dia tidak menikmati, ya kan?
Nah, apalagi kalah dengan barang-barang impor, sehingga ya kalau dengan kalah saing kan kita mau jual mahal kan semakin tidak laku, ya kan, semakin tidak laku. Kalau mestinya logikanya ketika ada impor, ya, impor mestinya lebih mahal karena ada impor bludak, impornya murah. Lah, kalau kita mau jual mahal untuk demi menutup produksi, ya nggak laku, tambah tekor kan gitu loh. Nah itu juga harus menjadi kesadaran kenapa kok seperti itu. Nah tadi kembali pada Sound of Nation dari budaya agraris tadi, ada investasi yang langsung BEP, dijamin keuntungannya jelas itu loh, hitung-hitungannya jelas. Perkara tadi nanti bangkrut, ada post major, kena hama, kena gempa, misalnya kena apa, banjir, itu di luar kekuasaan manusia. Hitung-hitungan normalnya ketika kita tanam jelas keuntungannya sudah bisa dihitung. Bila memang normal, kita mampu menjaga alam, irigasi tertata dengan baik, ya kan, pupuk dengan dikelola dengan baik, pupuk jangan sampai keliru menjadi racun tanaman malahan, dan itu kan tidak benar. Nah, ketika sudah punya suatu benefit promise ya di dalam ilmu kita, benefit promise langsung BEP jelas keuntungannya, maka itu akan menjadi kekuatan pangan bangsa Indonesia. Ketika pangan kita kuat, bangsa kita ini gizinya terpenuhi, anak-anak menjadi terdidik, dan anak-anak punya kecerdasan sehingga efektif untuk menempuh pendidikan. Ketika kemudian punya skill, punya ilmu pengetahuan, dan bisa dipraktikkan untuk mengembangkan kehidupan ini, mengatasi persoalan-persoalan hidup di bangsa ini, kan begitu. Nah, kenapa pertanian jadi soul nation tadi dengan langsung beruntung dan punya kekuatan pangan? Ada reason why yang juga melengkapi, ada alasan yang untuk melengkapi itu, bahwa kita memiliki tradisi bertani berarti kita menyediakan ruang kontemplasi, dan tadi saya juga singgung, ada dialog alami, dialog dengan sistem alam, dengan ekosistem dan seterusnya. Ya karena kita tadi, makanya orang petani itu lebih sabar, lebih tekun, ya, karena bercocok tanam itu ada prosedurnya. Tidak cocok tanam nanti sore muncul kan enggak. Tapi kalau Anda kerja di jadi buruh pabrik atau jadi pramuniaga di toko, di mart, ya kan jelas Anda bekerja sekian jam, gajinya sekian, per hari sekian, mingguannya sekian, kalau bulannya sekian, ya kan. Jadi tukang bangunan juga begitu, kalau harian begini jelas. Kalau tani kan butuh kesabaran, tekun. Ini kadang-kadang nanti ya ada gangguan atau tidak ya. Nah, di sana ada ruang kontemplasi. Makanya yang namanya nature dialog, ya kan, dialog dengan alam. Bertanam itu berdoa, diajak ngomong padinya, ya semoga kamu tumbuh dengan baik. Ya doa batiniah, ya baik dengan melalui sistem agama maupun keyakinan kepercayaannya dia gitu ya, karena ini terdidik seperti itu ya. Nah ketika banyak merenung tentang alam semesta ini, merenung tentang ciptaan Tuhan, orang itu adem, jiwanya itu adem. Ketika orang banyak berpikir, tetapi berpikir yang positif, berpikir dengan kepasrahannya, maka dia akan adem, sejuk, dingin, ya kan. Nah ketika sejuk dengan dingin, gembira mereka, ya, jiwanya bebas, merdeka, maka menjadikan apa? Ruang kreatif. Dengan bertani kan ada dalam sistem sosiologi kesenian, seni itu terdiri dari sistem seni untuk bermain-main, ya kan, untuk mengisi waktu, killing time. Ada seni untuk utilisasi, untuk kegunaan praktis, membuat penggaruk punggung misalnya, tapi dihias, dikasih ukiran, itu seni untuk utility, mendesain sesuatu, sepatunya, alat-alat pertanian diukir, dan itu kan karena kita punya ruang waktu yang longgar
sambil menunggu panen, sambil menunggu sawahnya supaya tidak diserang burung dan atau hama, ya kan? Kreatif, membuat seni instalasi berupa orang-orangan sawah, ya. Itu kan seni instalasi. Nah, kreatif banyak hal. Membuat seruling dan kemudian menciptakan lagu seperti di Sunda. Itu lagu Sunda itu kan sangat refleksi atau pantulan cerminan dari suasana alamnya yang berlembah meliuk berirama, ya, berkelok. Itu coba dengarkan serulingnya orang Sunda, mencerminkan kondisi alamnya, memberikan penanda tentang alamnya, alam sebagai petanda, penandanya suling dengan iramanya tadi. Nah, itu jadi ada ruang kontemplasi, ada ruang kreatif. Maka ada rumus golden section itu sudah dipunyai oleh bangsa Indonesia. Golden section itu golden ratio, ya, bagaimana suatu ritme visual yang memberikan suatu suasana untuk nyaman dilihat, nyaman dirasakan. Misalkan daun bunga atau daun apalah yang ditanam, kemudian dia tunduk. Ketika tunduk ada tetesan embun. Nah, lengkungan ini sudah golden section. Ada tetesan embun itu sudah eye catching, di mana ritme tadi adalah ritme golden section. Golden section Anda pelajari, ya. Itu merupakan estimasi suatu sistem perhitungan di mana orang bisa memperoleh suatu puncak kepuasan, puncak kenikmatan indrawi. Maka seringkali dipakai untuk desain komposisi, itu pakai golden section, kayak rumah siput, kayak spiral, kadang-kadang kayak iramanya sungai misalkan. Itu golden ratio, dan kita ada gitu loh, nggak usah diajari orang barat, kita sudah lakukan itu, ya, dengan menjaga, mereaktualisasikan, merevitalisasi agraris, pertanian, maka keindahan surgawi terpampar di bumi kita Indonesia ini, ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan tentang hadirnya Mau Inde di Indonesia karena keelokan alam di Indonesia, panorama Indonesia. Dulu kan belum ada fotografi yang canggih. Sekarang Anda kemana, ya, harus cari lokasi yang instagramable, ya kan, untuk Anda selfie. Dulu enggak. Orang-orang pelukis Eropa dan Indonesia melukis panorama keindahan di seluruh pelosok negeri Indonesia ini. Nah, surgawi yang nyata. Maka banyak orang senang di Indonesia, banyak investor atau banyak negara-negara maju, banyak oligarki yang melirik dan kalau bisa dalam tanda kutip mencaplok Indonesia. Nah, kita harus tahu itu, bahwa kita punya nilai dan kita harus menjaga, jangan sampai kita dicaplok seperti zaman dulu sampai kolonial, kan. Nah, kita juga dari budaya agraris itu akan tercatat sebagai bukti sejarah. Ada teknologi yang berkembang, ada craftsmanship, membuat pacul, membuat teknologi pertanian, arit dan sebagainya. Bagaimana sistem menumbuk, bagaimana membuat lesung dan itu juga kaitannya dengan estetika banyak banget, ya kan. Sudah ada ritual, ada tari, ada performance, ada seni sastra yang tadi berkali-kali saya sebutkan. Nah, di sini maka seni termasuk seni rupa dan desain bisa kita terapkan, kita manfaatkan menjadi media aktualisasi dan artikulasi. Artikulasi itu artinya menyuarakan, mengucapkan dengan jelas, ya kan, tentang pertanian. Artinya mengucapkan, kita ini loh, mengangkat isu pertanian ini, mengartikulasikan itu maksudnya mengangkat isu pertanian ini, menyuarakan kepada rakyat menjadi kesadaran bersama, memberikan eksistensi yang kuat, mengafirmasi, mendukung kekuatan dunia pertanian, kasanah pertanian, ya, dengan nilai-nilai jejak sejarah semiotika,
ya, ya dengan penandaan-penandaan sejarah. Nah, kita dari seni rupa aja semotika sudah subur oleh pertanian. Misalkan batik kawung, ya, yang seperti kelopak bunga segi empat, ya apa, bintang 4 itu ya. Itu dari apa? Dari pohon kolang-kaling, lingkaran ovalnya itu kan, kolang-kaling. Nah, kolang-kaling itu kalau dibahas lebih lanjut dari aspek semotika, dalam sekali uraiannya. Pohon yang nyiur tinggi, ya, janur sejatine nur cahaya, dan itu apa, simbol semiotika tasawuf, bagaimana manusia mengenal Tuhan semesta, apa, pencipta semestanya. Kelapa segala itu, dari pohon kelapa jadikan simbol, ya. Nah, itu muncul di masyarakat pertanian. Jadi kawung itu secara citra akustiknya adalah punya idiom dari kolang-kaling, ya. Kemudian dikembangkan jadi gambar kelopak bunga kawung, ya. Kawung pun punya apa, dimensi filosofi. Anda bisa riset itu. Apa sih makna kain kawung? Dipakai untuk apa, ya kan? Itu hanya subur oleh filosofi agraris, ya. Oleh budaya pemikiran agraris, budaya atau tabiat sehari-hari orang yang bertani. Jadi pertanian itu membawa intelektualitas yang sangat tinggi. Nah, sekarang selain kita menguraikan tadi, kita lebih cermat deh secara sosiologis, secara fenomenal kemasyarakatan, dari aspek demografinya, kependudukannya, dan sebagainya. Kita coba telusuri, nah, apa sih problematika pertanian kontemporer atau saat ini dan secara futuristik, ya. Ya, karena kita punya trauma industrialisasi pertanian di masa kolonial yang tadi kita sebut kultur stelsel, ya. Dampak sebelumnya ya sangat kuat. Udah kita lahan-lahan kita sendiri, kita yang bekerja keras, tapi yang menangguk, yang berkucur keringat kita, bahkan tersiksa, tidak tercukupi sandang pangan kita,